guys, saya Hadrian Maynard. Saya adalah narasumber di IDX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Mau tahu? Halo, ketemu lagi dengan saya Hadrian Maynard dari Genesis Trading System. Yang penting cuan, bos. Ya, Happy New Year buat semuanya, teman-teman. Kita 2020 sudah mengawali pasar modal dengan cukup baik menurut saya ya, karena sempat crash di bulan Maret, tapi berhasil pelan-pelan kembali naik hampir mendekati 6.000, walaupun ditutup merah tetap sebuah prestasi buat IHSG ya. Kali ini di grup saya yang VIP ada beberapa minta request untuk review saham nih untuk 2021 nih ya, untuk pembukaan besok. Ada Pakuwon, ada BRI Syariah, Inco ya, Friend, Mapi, Antam, dan Bank Mandiri. Kita nggak usah berlama-lama, langsung kita lihat reviewnya satu-satu. Yang pertama adalah Pakuwon. Pakuwon ini adalah di sektor properti. Di sini saya bahas hanya secara technical genesis aja ya. Fundamentalnya saya anggap teman-teman sudah mempelajari perusahaan ini gitu ya. Pakuwon secara tren sebenarnya dia sudah turun di bawah garis grab nih, artinya sudah patah tren secara jangka menengah. Tapi secara jangka panjang, garis lemon yang kuning ini yang sebagai indikator garis uptrend jangka panjang, dia masih di atas itu. Nah, emang GPS-nya mulai merah, mulai koreksi. Sebenarnya support psikologis P1 adalah di angka sekitar 500 ya. Ini 490, sebenarnya sini ya, sekitar di 500-an ya, kita bikin garis 500. Nah, ini adalah support psikologis dia ya. Kemarin juga nyentuh 500, dia kembali naik ya, ngoyang 500. Ini support psikologis. Support jangka panjangnya 482. Selama P1 masih di atas 482, sebenarnya secara tren jangka panjangnya dia masih oke. Ya, kalau kita lihat mingguan ya, tuh masih di atas top box 496. Jadi sebenarnya akan ada area buy on weakness buat saya di area 496 nih ya, top boxnya mingguan ya. 496 adalah area saya dia mantul, kok bisa ke atas 500 lagi, itu adalah area buy on weakness buat Pakuwon. Jika jebol, nawar lagi di 482. Jika jebol lagi, tunggu dulu sampai kita ketemu support berikutnya, karena ini support terakhir adalah 482 ya. Jadi buat Pakuwon, saya akan coba lihat support 496 ya, top box mingguan dengan level psikologis sebenarnya di 500. Jadi kalau mantul support 496, harapannya adalah kembali ke atas 500. Jika jebol, support berikutnya adalah di 482. Ya, jadi Pakuwon secara uptrend masih uptrend, jangka panjangnya kita cari buy on supportnya di titik-titik tersebut. Lanjut, BRI Syariah, ya ini yang saham heboh ya. Tuh, kenaikannya luar biasa nih sama 2020. Sudah mulai tutupnya di bawah garis grab line. Jadi jangka pendeknya sudah mulai koreksi. Kita lihat mingguannya. Waduh, masih jauh juga, 29,3% dengan garis cherry saya secara mingguan. Jadi memang akan koreksi. Jika Anda mau breeze, mau taking profit, saya sudah taking profit minimal setengah. Anda akan cari buyback di daerah 1900-an nih ya, garis grab yang ungu ini. Mau entry nggak? Saya sih nggak dulu ya, ini kemungkinan kan akan jadi lagi istirahat sebentar nih, sideways di sini nih. Ya apakah jebol lagi, apakah koreksi, saya kurang tahu, tapi potensinya lebih besar koreksinya karena memang sudah signifikan naik, ya kan, tinggal masalah news dan rumor apakah kapan pelaksanaannya, tapi secara price sudah price in banget, udah naiknya udah signifikan banget ya dari 500 ke 2490 high-nya, jadi sudah signifikan banget. Rentan koreksi ke daerah 1900 buat saya. Jika Anda mau entry di sini, jika Anda sudah punya barang, ya jaga-jaga trading stop lah. Kalau udah saya sih di bawah cherry ini bisa udah take profit sebagian. Jika yang mau tahan ya jebol box ini. Box ini kurang lebih low-nya di 2200 ya. Jika jebol area 2000 deh gitu ya, gampangnya udah harus taking profit. Itu breeze, saya entry-nya tunggu di bawah. Jika mau udah punya barang, lebih ke cenderung taking profit buat saya. Inco, waduh, ini nih pabrik baterai, nikel ya, sama kayak Antam. Sebenarnya nanti kita ada bahas Antam juga. Super uptrend ya, kembali ke dekat-dekat ATH-nya di 5.900 nih, sudah sempat. Tapi ATH ini ATH 2011 ya. Jadi yang karena data saya sampai 2011, sebenarnya di 2007 kalau nggak salah sempat
di atas itu ya ATH-nya Inco. Ini ATH dari 2011 ya, 5.900, lalu koreksi. Lumayan koreksinya dari ATH udah 15% nih. Jadi sebenarnya lumayan lumayan menarik gitu kan, karena koreksinya pun mantul lagi ke atas Grab ya. Jadi ini besok jika dia tembus lagi ke atas 5.135 atau tembus 5.250 nih di Cherry nih. Nah, ini adalah area buy lagi karena masih uptrend. Tapi ingat, even saham uptrend tetap ada stop loss ya. Kalau Anda beli besok di atas Cherry, stop lossnya mungkin S1 atau S1,5, area-area support atau di bawah Grab sudah boleh jadi area stop loss ya. Tetap disiplin. Tapi ini saham yang menarik buat bau nih, naik koreksi lalu kembali naik lagi ya. Semoga di atas Cherry kita bisa kembali entry. Saya bilang ini sangat menarik Inco ya. Kalau turun sekalian asal nggak di bawah garis lemon masih uptrend seperti P1 tadi ya. Nah, friend, kebaikannya ini adalah saham-saham yang sebenarnya kena sentimen positif. Dia juara ini ya bersama Telkom dan Tri ya kalau nggak salah, adalah 5G ya. Tapi di sini sideways-nya masih berlanjut nih teman-teman. Ya, sideways-nya masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda dia akan kembali naik dalam. Sebenarnya ini volume sempat tinggi ya, ini volume bar ya teman-teman, kembali tinggi-tinggi, tapi belakangan koreksi masih belum jebol support tapi juga belum naik, jadi masih area sideways, alias kita harus sabar tunggu. Tidak ada sinyal di friend ya, tidak ada sinyal cut loss, tidak ada sinyal buy. Jadi ya kalau kejebak ya pilih, jika ada saham yang lain Anda mau switch atau Anda mau keep hold di saham ini. Ya, secara berita sih bagus, tapi secara chart tidak ada sinyal ya, secara teknikal ya. Lebih wait and see karena masih sideways. Mitra Adi Perkasa ini juga dia bilang katanya menarik, tapi menurut saya malah ini sebenarnya cenderung sudah koreksi ya. Nah, supportnya di 769 di garis lemon. Ini fresh rate juga ya, pertama kali merah GPS-nya, jadi seperti Pakuwon. Cek mingguan, supportnya di sini nih, 720 lah ya, 715 ya, di Grab sama Lemon. Nah, saya lebih lihat mingguannya aja, karena daily kayaknya 769 ini support pertama. Jika jebol lagi di 710, 715 nih lagi cenderung turun ya. Sudah 1, 2, 3, sudah beberapa hari merah ya. Tinggal ini nih di 769 mantul nggak nih? Kalau mantul candle hijau, besoknya mungkin Anda bisa spekulasi beli dengan support S1 aja. Jika jebol lagi, area support berikutnya di 720, 715 nih lebih kuat nih. Ada dua garis Grab dan Lemon Weekly yang nopang. Jadi saya lebih suka kalau mau ambil yang agak banyak di daerah sini. Jika mantul di sini baru spekulasi buy. Ya, itu untuk Mitra Adi Perkasa. Antam. Nah, Antam sama seperti Inco nih. Sideways naik ya. Luar biasa ya. Nah, dia lebih bagus dari Inco nih. Kalau Inco tadi kan di bawah garis ya tutupannya. Kalau Antam masih di atas garis nih, karena Antam kayaknya memang lebih kuat ya, leadernya ini ya. Inangum atau leadernya yang pabrik baterai sepertinya. Nah, ini Cherry ini emang area buy on weakness ya, tapi target mingguan. Mingguan agak jauh ya. Jadi ya, kalau udah punya barang, hold, keep ya. Bisa stop loss-nya terserah Anda. Ini sudah signifikan banget, tinggal bagi jaga keuntungan mau di berapa. Baik lagi ke ikhlasan kalian untuk menjaga trailing stop. Kalau ini untuk buy, bisa sini spekulasi buy ya, tapi buy yang lebih enak nanti adalah di area Grab ya, biasanya lebih kuat ya mantulnya ya. Ini adalah jika ini buy on weakness aja nih, spekulasi buy. Kemungkinan tembus 2000 sih ada nih. ATH 2011 sih, maksudnya ATH all time highest sejak 2011 adalah di 2775. Kayaknya dia akan mengejar ke sana sih. Ya. Moga-moga ya masih terus lanjut Antam ya. Entry-nya di Cherry 1900 adalah spekulasi buy. Jika spekulasi ya, jadi misalnya Anda siapin jika Anda turun ke 1500 masih bisa average sekali lagi dengan stop loss yang Anda adjust ya. Saya rasa itu untuk Antam sudah naik signifikan, tapi masih kuat, masih bisa aja Anda cari peluang buy on support ya. Apakah di Cherry pertama, kedua di Grab atau di bottom box ini. Ya. Mingguannya udah cukup tinggi juga sih ya, tapi sepertinya belum ada tanda-tanda turun, jadi masih bisa ikut gelombang naiknya ya, tapi sudah setengah jalan ya teman-teman. Jadi kalau mau all in ya saya sih juga bilang jangan gitu ya.
Nah, terakhir Bank Mandiri nih. Kita lihat. Naik, turun, naik. Turunnya masih di atas garis ngemol. Nah, ini menarik sebenarnya ya. GPS-nya merah ya. Jika GPS nanti hijau lagi sih keren nih. Kemungkinan hijau lagi jika di atas cherry, di atas 6.500 ya. Jadi ini area bow-nya di 6.000, ini 6275 ya kalau saya buatin garis ngemonnya sesuai faksi. Oh, mingguannya kita lihat. Oke, support pertama 6275, support berikutnya adalah di area 6000 nih, di garis grab mingguan ya. Level psikologisnya 6000. Jadi Mandiri boleh spekulasi buy di 6200-an, nanti spekulasi buy lagi di atau average lagi di area 6000 ya. Buat jika Anda percaya Mandiri adalah fundamentally bagus, Anda bisa mulai koleksi. Saya rasa ini saham buat tabungan ya di area 6000 sampai 6200. Menarik ya. Kurang lebih itu teman-teman yang sudah kita review 7 saham untuk 2021 based on request dari VIP Group ya. Oke, itu aja teman-teman. Jika yang mau ikut join Genesis VIP Group, tinggal kontak admin aja. Nanti kita ada beberapa paket tentunya yang affordable dan terjangkau buat teman-teman mulai belajar saham, biar kita bisa belajar bareng, analisis bareng, dan semoga profit sama-sama. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!